Halo adik-adik, hari ini saya akan membawakan materi mengenai teori bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Niputu Fitri Handayani dengan NIM 19 1103 1117 dari kelas 4B. Nah, hari ini kita memiliki beberapa sub pokok bahasan. Nah, yang pertama yaitu bangun datar, dan yang kedua yaitu kesebangunan, dan yang terakhir yaitu kongruensi. Nah, pertama-tama, apakah kalian udah tahu apa sih bangun datar itu? Nah, bangun datar adalah suatu bangun geometri yang berbentuk datar, merupakan bangun dua dimensi yang memiliki keliling dan luas. Ada beberapa istilah dalam bangun datar, yaitu yang pertama, sisi. Sisi adalah garis pembatas dari suatu bidang datar. Dan yang kedua, yaitu sudut. Sudut adalah besaran rotasi antara dua garis, antara dua bidang, atau antara garis dan bidang. Dan yang ketiga, yaitu diagonal. Diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Yang keempat, yaitu simetri lipat. Simetri lipat adalah suatu proses bidang datar menjadi dua bagian dengan bentuk dan ukuran yang sama pada setiap bidang. Dan yang terakhir, yaitu simetri putar, adalah suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang dari satu putaran penuh sehingga hasil putaran tersebut tepat pada bentuk semula bangunan. Nah, di sini terdapat beberapa jenis-jenis dari bangun datar. Nah, yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun geometri yang tersusun atas 4 titik yang tidak segaris, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain dan sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sifat-sifat dari persegi panjang yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, serta memiliki dua diagonal yang sama panjang. Nah, berikut adalah gambar dari persegi panjang ini. Nah, cara mencari luas dari persegi panjang yaitu panjang atau P dikali lebar atau L. Dan mencari kelilingnya yaitu 2 dikali P ditambah L. Selanjutnya yaitu persegi. Persegi adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan besar sudutnya yaitu 90 derajat. Sifat-sifat dari persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sejajar, 4 sudut siku-siku, serta memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Ini adalah bentuk dari persegi. Nah, cara mencari luas persegi yaitu sisi dikali dengan sisi atau S dikali S. Nah, sedangkan mencari kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga adalah suatu bangun yang dibentuk oleh 3 titik yang tidak segaris dan dihubungkan dengan 3 ruas garis. Ini adalah bentuk dari segitiga. Cara mencari luas segitiga yaitu setengah dikali alas atau A dikali tinggi atau T. Sedangkan mencari kelilingnya yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 dan ditambah sisi 3. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sudut-sudut berhadapan sama besar. Sifat-sifat dari jajar genjang yaitu yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Dan yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Ini adalah bentuk dari jajar genjang. Sama seperti layang-layang ya adik-adik. Nah, cara mencari luas dari jajar genjang yaitu alas atau A dikali tinggi atau T. Sedangkan mencari kelilingnya yaitu 2P ditambah 2L. Selanjutnya, yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat, yakni yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, serta diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, cara mencari luas dari belah ketupat yaitu
setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan mencari kelilingnya yaitu 2 dikali sisi panjang ditambah sisi pendek. Nah, selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun geometri yang berupa segi 4 yang tersusun dari 2 segitiga sama kaki, beralaskan, sama panjang, dan berhimpitan. Sifat-sifat dari layang-layang yaitu memiliki sepasang sudut yang sama besar, serta memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Cara mencari luas dari layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal. Nah, cara mencari kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang mempunyai jarak tertentu terhadap suatu titik tertentu. Sifat-sifat dari lingkaran yaitu memiliki satu titik pusat, serta jarak sembarang titik pada lingkaran pusat adalah sama. Cara mencari diameter lingkaran yaitu 2 dikali jari-jari atau R. Nilai Pi atau R yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, cara mencari luas lingkaran yaitu Pi dikali R dikali R. Maaf, saya ralat. Pi tidak sama dengan R. Cara mencari keliling lingkaran yaitu 2 dikali Pi dikali R. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai 2 sisi sejajar. Sifat-sifat dari trapesium yaitu memiliki sepasang sisi sejajar, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, trapesium sama kaki, memiliki 2 sudut siku-siku, atau trapesium siku-siku. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Jenis-jenis trapesium yaitu ada yang pertama trapesium siku-siku, yang kedua trapesium sama kaki, dan yang ketiga trapesium sembarang. Cara mencari luas dari trapesium yaitu jumlah sisi yang sejajar dikali setengah dari tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu kesebangunan. 2 bangun dikatakan sebangun jika 2 bangun tersebut memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Seperti ini. Bangun geometri yang disebut sebangun memenuhi 2 syarat berikut, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun adalah sama besar. Dan yang kedua, sisi yang bersesuaian dari kedua bangun mempunyai perbandingan yang sama. Contoh dari kesebangunan. Gambar di atas merupakan persegi panjang A, B, C, D, dan segi 5 E, F, G, H, yang sebangun karena memenuhi kedua syarat tersebut. Kesebangunan pada segitiga. Segitiga dapat dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama, jika sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut sebanding. Dan yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga adalah sama. Berdasarkan sifat kesebangunan, berikut contoh rumus-rumus kesebangunan dirumuskan. Rumus kesebangunan pada segitiga. Nah, yang pertama, kalian dapat melihat CF per FB sama dengan CE per EA. Dan yang kedua, yaitu CF per CB sama dengan CE per CA sama dengan EF per AB. Selanjutnya, yaitu rumus kesebangunan pada persegi panjang. Perbandingan antara persegi panjang A, B, C, D, dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yaitu AB per A aksen, B aksen, sama dengan BC per B aksen, C aksen, sama dengan DC per D aksen, C aksen, sama dengan AD, A aksen per D aksen. Per
A aksen, D aksen, maaf. Sudut kedua persegi panjang tersebut 90 derajat atau siku-siku. Maka sudut-sudut yang bersesuaian kedua persegi panjang itu besarnya sama. Nah, materi kita yang ketiga yaitu kongruensi. Bentuk-bentuk kongruen adalah bentuk-bentuk yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, di mana bentuk-bentuk tersebut merupakan duplikat yang persis satu sama lain. Contoh, lingkaran A dan B memiliki jari-jari yang sama, sehingga lingkaran A dan lingkaran B itu kongruen. Nah, ada beberapa teorema, yaitu teorema yang pertama, apabila dua segitiga memiliki satu sisi yang sama panjang, sedangkan kedua sudut pada sisi segitiga itu sama besar, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Dapat dilihat, sudut G sama dengan sudut X. Sudut H sama dengan sudut Y. Dan sisi GH sama dengan XY. Nah, teorema yang kedua, yaitu apabila dua segitiga memiliki satu sisi, satu sudut pada sisi itu adalah satu sudut di hadapan sisi itu, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, teorema yang ketiga, yaitu apabila dua segitiga memiliki sama dua sisi berserta sudut apitnya, maka kedua segitiga itu kongruen. DE sama dengan KL, sudut D sama dengan sudut K, dan DF sama dengan KM. Dan teorema yang keempat, yaitu dalam segitiga sama kaki, kedua sudut alasnya sama besar. Apabila kedua sudut, dan teorema yang kelima, yaitu apabila kedua sudut alas suatu segitiga sama besar, maka segitiga itu disebut dengan segitiga sama kaki. Dan teorema yang keenam, yaitu dalam segitiga sama sisi, ukuran ketiga sudutnya sama besar. Serta teorema yang ketujuh, yaitu apabila semua sudut sebuah segitiga sama besar, maka segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Dan teorema yang terakhir, yaitu apabila dua segitiga memiliki ukuran sisi-sisi yang seletak sama, maka kedua segitiga itu kongruen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Terima kasih.